Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini Pak Muri akan membuat materi yang sudah disiapkan Pak Muri sebelumnya. Itu tentang kisi-kisi untuk TIK. Baik, kita mulai saja langsung biar cepat untuk membaca materinya. Oke, baik. Ya, di sini pertama Pak Mun akan menjelaskan tentang haki ya. Di sini ada haki. Apa itu haki? Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual ya. Di mana kita dalam hal ini konteksnya adalah software karena terkait dengan TIK gitu. Jadi kita harus tahu haki itu seperti apa dan bagaimana cara memperlakukannya. Baik, di sini Pak Mudi khususkan ke etika seseorang terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Nah, kita sebagai user atau pengguna, kita harus pertama dalam etikanya itu menghargai haki sebagai hal yang patut dijaga. Kenapa patut dijaga? Karena kita harus menghargai buatan orang lain sehingga orang lain itu akan mungkin lebih semangat dalam membangun atau mengembangkan aplikasinya sehingga dapat membantu kerja si user gitu ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwasannya aplikasi atau software ya. Jadi haki ini terkait ke software ya, software yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari itu adalah intinya pada hakikatnya adalah untuk memudahkan kerja kita di lapangan gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu waktu misalkan aplikasinya ternyata itu ditutup atau di close, di ban oleh pihak pusat misalnya itu langsung tidak bisa digunakan, otomatis kita tidak bisa bekerja dengan software tersebut gitu ya, sehingga pekerjaan kita jadi terbengkalai. Nah, jadi harus menjaganya dengan baik. Nah, kemudian menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan haki, artinya suatu software itu punya fungsi khusus, misalkan seperti Windows gitu ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, itu semuanya adalah hak paten dari Microsoft gitu ya. Jadi kita harus pergunakan ya sesuai dengan Windows gitu ya, secara sistem operasi gitu ya. Jangan sistem operasi nanti kamu otak-atik dalemannya sehingga terjadi penyelewengan dalam penggunaan software ya. Nah, itu berbahaya karena ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang ketiga, tidak mengkomersilkan haki orang lain tanpa seizin pemilik haki. Artinya tidak menjual software, contohnya gitu ya, menjual software tanpa seizin pemilik software. Misalkan software yang resmi itu misalkan harganya 1 juta, kalian coba menjual di tempat lain harganya 1,8 atau mungkin 5 juta misalkan, lebih tinggi banget dari harga pasar. Nah, itu kalau misalkan memang ketahuan dan terjadi kejadian seperti itu, akan langsung ditindak secara hukum gitu ya, tidak main-main, sehingga harus hati-hati karena itu sudah dilindungi oleh hukum software tersebut. Kemudian tidak merubah konten aplikasi tanpa seizin pemilik haki. Nah, contoh Windows yang kita gunakan ini adalah punya hak patennya Microsoft. Nah, contoh yang paling simpel adalah kita kalau buka Windows 10 itu kan ada sebelah kiri layar itu adalah berupa gambar kotak ya. Misalkan saya keluarkan terlebih dahulu nih, sebelah kiri kita ini ada gambar kotak, kotak-kotak ada 4 kotak gitu ya. Itu ciri khas dari Microsoft gitu ya, atau Windows ya, ciri khas dari Windows. Ini kalau kita rubah misalnya jadi gambar segitiga atau gambar penguin, wah itu nanti efeknya adalah kita akan terkena dampak hukum oleh Microsoft. Bahkan bisa jadi kita nanti akan dipanggil oleh Interpol gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan software tersebut dan kita masuk ke ranah hukum pidana karena ini sudah dilindungi oleh hukum. Baik, itu tentang haki ya. Nah, dari haki ini akan timbul jadi beberapa klasifikasi atau kelompok software yang kita gunakan sehari-hari di tempat kita.
Yang pertama adalah freeware. Freeware itu adalah aplikasi atau software yang sering kita gunakan dengan bebas. Bebas artinya itu tanpa harus izin dulu ke yang pemilik software dan tidak harus membeli lisensi atau serial number, sehingga kita tidak perlu mengcrack atau tidak perlu membeli serial number kepada pihak si pembuat gitu ya. Nah, contoh dari software yang freeware ini ada banyak gitu ya. Contoh ada CCleaner Free. Nah, artinya CCleaner ini yang berbasis free atau gratis itu ada. Ada nggak yang berbayar? Pasti ada, karena fiturnya pasti akan lebih beda dengan yang free gitu ya. Kemudian ada Do PDF. Ini adalah aplikasi untuk membuat file Office, misalkan Word, Excel, PowerPoint menjadi PDF. Nah, itu pakai Do PDF bisa. Kemudian ada fungsi reader PDF. Nah, ini aplikasi untuk membaca file PDF. Kemudian ada CPU Z, ini untuk membaca karakteristik konfigurasi dari sebuah hardware, laptop atau PC yang ada di tempat kita. Ada Google Form, kemudian ada Rapid Type. Google Form itu biasanya untuk membuat form biodata. Rapid Type itu yang kita gunakan sering di lab itu untuk mengetik 10 jari. Itu free, tidak perlu pakai serial number ataupun berbayar apapun. Modelnya itu gratis dan tinggal digunakan saja seperti yang sudah ditentukan di installnya gitu ya, installernya. Itu freeware. Kemudian ada shareware. Shareware adalah aplikasi yang sebenarnya gratis, tapi di sini biasanya sering kita lihat, kita jumpai di beberapa komputer yang sifatnya hanya setelah 30 hari akan expired atau akan tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu namanya shareware. Atau mungkin dia bisa diinstal tanpa 30 hari, bebas lama waktunya, tapi fiturnya dibatasi. Misalkan kayak seperti Typing Master. Typing Master itu terbuka semua tampilannya, tapi fiturnya dibatasi hanya lesson 1 sampai lesson 2 saja. Lesson 3-nya kalau mau terus harus membeli atau membayar lisensinya, seperti itu. Itu adalah shareware. Nah, ini adalah salah satu trik atau strategi di bisnis di bidang software gitu ya, yaitu memang lumrah dan sah-sah saja. Contoh lain ada antivirus AVG, kemudian juga ada WinZip, WinRAR ya gitu ya. Tapi biasanya sih cuman berapa hari atau berapa minggu, habis itu langsung tidak bisa digunakan, harus beli lagi gitu ya. Kemudian ada juga yang full lisensi. Nah, full lisensi artinya aplikasi harus dibeli lisensinya. Ini harus pakai serial number dan benar-benar harus ada. Kalau nggak ada ya nanti akan ada dampak dari software tersebut gitu ya. Ya bisa jadi softwarenya nggak bisa jalan dengan sempurna, atau mungkin ada hal-hal yang kalau kita install pas dibuka malah nggak sesuai dengan kenormalan jalannya gitu ya. Artinya banyak kekurangan yang akan didapat kalau bila kita tidak membeli lisensinya. Nah, contoh Windows 7, Windows 8, Windows 10 gitu ya. Windows 7 kalau kita beli lisensinya di pasaran itu mungkin sekitar 1,5-an sampai mungkin 2 jutaan kali ya. Nah, itu kalau kita mau beli yang ori itu segitu harganya. Kalau enggak bagaimana ya, bisa aja kita beli yang bajakan gitu kan. Cuman kalau bisa jangan menggunakan internet. Buat apa? Untuk menghindari nanti ke-ban atau di blok oleh Microsoft-nya ini tidak asli gitu ya, sehingga tidak bisa digunakan kembali. Nah, itu resiko bila terjadi ilegal penggunaannya tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti ada Photoshop, ada Premiere gitu ya. Bisa sih yang bisa secara trial ada, cuma nanti waktunya cuma sebentar, setelah itu tidak bisa digunakan lagi, harus beli lisensinya gitu ya. Seperti itu. Baik, itu jadi beberapa 3 kelompok software yang Pak Muris rancang dan memudahkan bahwasannya di dunia kita itu ada beberapa tipe software yang sering kita gunakan, tapi mungkin kita baru tahu sekarang, oh ini ada freeware, ada shareware, ada full lisensi. Berikutnya adalah tentang penggunaan jari ya, penggunaan jari dalam mengetik 10 jari. Nah, khususnya untuk 11 IPS 3 di sini juga Pak Muri anjurkan untuk bisa mengetik 10 jari, karena Pak Muri lihat pas saat mengetik di lab banyak sekali yang masih perlu ditingkatkan kembali keterampilan dan mengetiknya gitu ya, sehingga nanti pas mengetik pun orang lain enak melihatnya, kamu mengetik juga enak gitu ya. Kalau kalian bisa mengetik 10 jari pasti
ngetiknya pun lancar dan tidak mencari-cari mana huruf ini gitu, karena sudah hafal kalau tangan ini pencetnya huruf ini. Contoh ya, kita langsung aja ke pembahasan. Di sini ada baris utama atau home row atau ASDF JKL titik koma. Artinya apa? Baris utama itu baris yang sering kita gunakan gitu ya, atau sering muncul dalam suatu kalimat gitu ya. Nah, di sini langsung saja Pak Murid ada dua bagian. Yang pertama tangan kiri. Tangan kiri itu ada bagian kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Kelingking itu biasanya kita untuk menggunakan tuts huruf A, huruf Q, dan huruf Z gitu ya. Q, A, Z ya. Q, A, Z, 3 huruf aja gitu ya. Ini untuk huruf gitu ya, untuk huruf Q, A, Z. Kemudian jari manis ada W, S, dan X. W, S, dan X, 3 ya. W, S, dan X, 3 huruf. Kemudian jari tengah E, D, dan C. Huruf E, D, dan C gitu ya. E, D, C. Dan kemudian jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ada banyak, ada R, T, F, G, V ya, Volvo, dan B, Bravo ya. R, T, F, F-nya Fanta, kemudian G, kemudian Volvo atau V, V ya, V, dan terakhir B. Nah, terus yang terakhir apa tuh kegunaan ibu jari? Nah, ibu jari atau jempol bahasa kitanya itu kita gunakan untuk memencet tombol ya, tombol spasi di keyboard yang panjang bentuknya ya. Nah, itu pakai ibu jari. Baik, kemudian tangan kanan. Nah, tangan kanan ini itu juga sama seperti tangan kiri. Tangan kanan ini ada kelingking juga, ada jari manis, ada jari tengah, tunjuk, dan ibu jari. Nah, kalau kelingking untuk apa? Kelingking digunakan untuk menggunakan tuts huruf P, tanda titik koma, dan tanda slash atau garis miring ya. Huruf P, titik koma, dan tanda garis miring atau garing. Saya ulangi, kelingking digunakan untuk huruf P, titik koma, dan garis miring ya. Jari manis digunakan untuk menggunakan tuts huruf O, huruf L, dan tanda titik ya. Huruf O, L, dan titik. Huruf O, L, dan titik. Jari tengah huruf I, huruf K, dan tanda koma ya. Jari tengah untuk huruf I, huruf K, dan tanda koma. I, K, dan koma. Kemudian jari telunjuk. Jari telunjuk untuk apa? Telunjuk itu untuk huruf J, U, H, J gitu ya, N, dan M. Y, U, H, J, N, dan M. U, J, N, M. Nah, itu ya. U, J, N, M itu telunjuk. Y, U, H, J, N, M. Nah, dan terakhir ibu jari adalah biasa kita gunakan untuk spasi gitu ya, spasi. Nah, di samping itu juga kalian harus tahu ini huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua. Bagaimana kalau kita untuk membuat huruf besar? Nah, huruf besar ini kita gunakan dalam mengetik itu tidak menggunakan caps lock, tapi menggunakan tombol shift. Ya, misalkan kita ingin membuat huruf, contoh ya, contoh misalnya kita ada di slide yang baru sebentar. Contoh, kita ingin mengetik huruf P misalkan. Nah, P ini berarti caranya adalah tombol tangan kiri ya, tangan kiri kelingkingnya menekan tombol shift, dan tangan kanan itu yang kelingkingnya memencet huruf P. Jadi shiftnya ditahan pakai kelingking kiri, huruf P-nya baru ditekan oleh kelingking kanan gitu ya, huruf P seperti itu. Kemudian kalau misalkan huruf A, nah huruf A berarti tekan tombol shift-nya pakai kelingking kanan, kemudian tombol huruf A-nya pakai kelingking kiri, huruf A jadi huruf besar seperti itu. Nah, ini untuk huruf besar. Nah, kemudian juga untuk menggunakan tombol enter untuk apa? Ngetik misalkan ya. Mengetik kan pasti ada pindah ke bawah atau spasi pindah paragraf. Nah, itu untuk memindahkan menggunakan enter seperti ini, enter. Kita gunakan kelingking kanan, enter, ketik lagi baris berikutnya. Nah, ini adalah berikutnya nah ya seperti ini, enter lagi. Nah, itu menggunakan kelingking kanan. Oke, dan terakhir adalah perbedaan tombol del dan backspace ya. Tombol del dan backspace itu apa? Del dan backspace sama fungsinya untuk menghapus. Bedanya di mana? Kalau del itu menghapus teks di sebelah kanan kursor,
Nah, kalau backspace menghapus teks di sebelah kiri kursor. Contoh kalau tombol del. Ini ada sebuah teks gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Kalau kita menggunakan tombol del, maka tidak akan efeknya nggak kelihatan gitu ya, malah yang di bawah naik ke atas gitu. Nah, kalau kursornya ada di sebelah kiri angka 1, kita ingat tombol del, maka satunya hilang karena sebelah kanannya yang kehapus. Tapi kalau tombol backspace di sebelah kiri sini, maka satunya duanya nggak akan hilang, tetap ada gitu ya. Nah, biar duanya hilang bagaimana? Nah, kita klik kiri kursornya di sebelah angka 2, kanan angka 2, tekan tombol backspace, maka akan dua akan hilang. Seperti itu bedanya. Gitu ya. Jadi del itu menghapus di sebelah kanan, kalau backspace sebelah kiri. Oke, seperti itu pemahamannya. Dan nanti sebagian besar soalnya itu adalah tentang penggunaan jari dalam touch keyboard ya. Jadi harus dihafalkan ini ya. Tangan kiri untuk kelingking QAZ, manis adalah WSX, jari tengah EDC, kemudian tunjuk RT, FG, VB gitu ya. Nah, ini harus dihafal. Kemudian ibu jarinya spasi. Yang paling gampang ibu jari doang spasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tangan kanan, telunjuknya YUH JNM, kemudian tengahnya IK titik koma, kemudian jari manisnya OL dan titik, dan kelingkingnya P titik koma garis miring. Ya, itu yang harus kalian hafal. Baik. Ya, itu kisi-kisi untuk BKTK kali ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan bisa dipahami, dicatat, diulang-ulang sehingga nanti pas-pas Pak Murid akan bisa menjawab dengan baik dan maksimal, dan percaya diri ya, percaya diri sehingga tidak ada yang mencontek atau saling menunggu jawaban temannya, sehingga kalian mendapat nilai yang bagus. Pak Murid dapat nilainya 99 semua atau 100 ya. Oke, dari Pak Murid cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.